kembali lagi bersama saya. Film dimulai dengan para polisi yang sedang menuju ke sebuah kontainer. Mereka menemukan Scorpion. Tato kalajengking itu ada di punggungnya. Di sana juga ada baterai yang berlumuran darah. Tangan Scorpion terikat, ia dikurung di sana. Polisi mendekatinya. Mereka kebingungan, mengapa hanya ada manusia dan bukan yang mereka cari. Di sisi lain, bos gangster duduk di jet pribadinya yang mewah. Ia menerima telepon yang memberitahu bahwa Scorpion diamankan oleh polisi. Scorpion tidak memberontak. Saat ditangkap polisi, bos gangster mulai merencanakan sesuatu untuk merebut kembali Scorpion. Karena Scorpion mengetahui sesuatu yang sangat penting dan berharga bagi bos gangster. Scorpion benar-benar tenang saat keluar dari mobil. Dialah orang yang dicari-cari. Dia dibawa ke pusat komando taktis lokal. Ia akan ditahan di sana dengan penjagaan ketat. Ada satu anak buah gangster yang ditangkap juga, tapi dia tidak mau memberitahu apa yang dimiliki Scorpion. Saat polisi menginterogasinya, dia bersikeras tidak mau memberitahu siapa sebenarnya Scorpion, dan mulai meracau. Matilah kau. Dia seperti tidak waras, lalu melotot dan membenturkan kepalanya ke besi yang ada di meja. Akhirnya ia tewas dengan kepala berlumuran darah. Melihat semua ini, Komandan Travis merasa kasus ini benar-benar serius. Kini giliran Scorpion diinterogasi, ia masih tetap tenang. Lalu polisi menanyakan identitas asli Scorpion. Scorpion hanya menjawab, identitasku tidak penting. Scorpion menjelaskan, saya tahu informasi penting yang diincar oleh bos gangster. Suruhan bos gangster akan datang sebentar lagi. Mereka akan menyamar sebagai badan intelijen negara. Travis menganggap itu hanyalah tipuan. Di sisi lain, Kapten Allen berdebat dengan Travis. Travis minta supaya Scorpion dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Saat itu dua pria datang. Mereka mengaku dari badan intelijen negara dan hendak menjemput Scorpion. Tapi Komandan Travis tidak percaya. Mereka pun berkelahi saat hendak menusuk Travis. Dua polisi datang membawa pistol. Travis selamat dari serangan itu. Travis sangat terkejut karena prediksi Scorpion benar-benar terjadi. Dia juga memprediksi jika dirinya terus ditahan di sini, seluruh gedung akan hancur. Travis pun membawa Scorpion. Dia tidak ingin melihat timnya mati. Dia memutuskan untuk mengantar Scorpion ke tempat lain. Saat mobil baru berjalan, Scorpion melihat pantulan cahaya dan memperingatkan Travis. Tapi Travis tidak peduli. Sampai akhirnya, mobil itu tertembak dan terpelanting. Lalu beberapa mobil menuju ke arahnya. Para gangster turun dari mobil. Mereka bersiap menangkap Scorpion. Mereka mengeluarkan ergaji mesin untuk membuka pintu mobil, dan pintu pun terbuka. Scorpion memanfaatkan pisau gergaji untuk membuka ikatan di tangannya. Saat pintu terbuka, Scorpion menghabisi para gangster. Ia menghajar satu persatu, lalu menendang para gangster. Tapi itu hanyalah permulaan. Beberapa orang bersenjata datang. Melihat itu, Travis dan Scorpion berlari. Travis meminta anggotanya berkumpul. Dalam rapat mendadak itu, ia minta status keamanan ditingkatkan. Pintu dan jendela anti peluru dinyalakan, dan menunggu regu penyelamat datang. Tapi begitu memasuki markas, Kapten Allen menodongkan pistol ke arah Scorpion. Dia merasa Scorpionlah penyebab semua ini. Tapi Scorpion memberitahunya, membunuh dirinya tidak akan menghentikan serangan. Para gangster, tiba-tiba, listrik padam. Ternyata sistem kontrol daya dari pusat pertempuran diserang oleh sekelompok orang. Dia memberitahu semua orang di ruangan itu untuk menyerahkan Scorpion, dan mereka akan segera pergi. Mereka tidak akan menyakiti siapapun. Tapi Travis tidak percaya. Meskipun Scorpion diserahkan, mereka tetap akan menyerang. Travis segera menyusun strategi. Ia meletakkan mayat yang sangat mirip dengan Scorpion. Ia berpura-pura menyerahkan Scorpion, dan Scorpion asli ada di balik mayat itu. Ia mendorong mayat itu. Para polisi bersiap dengan senapannya, melihat bahwa rencananya akan berhasil. Gangster mengepung gedung itu. Tapi tiba-tiba mereka mundur. Para gangster tahu bahwa itu adalah jebakan. Mereka menyadari ada yang tidak beres dari kode Morse yang dibuat dari atas gedung. Tidak hanya itu, mereka juga melepaskan suruhan gangster yang ditahan dan memberitahu bagaimana cara membuka anti peluru. Anggota polisi itu mengantar pria tersebut ke suatu tempat. Mereka terus berjalan melewati lorong gelap. Tiba-tiba, Kapten Allen menghampiri mereka. Pria itu segera menyingkir leher anggota polisi. Kemudian dia melarikan diri ke pusat komando. Ia memutus sambungan anti peluru. Dalam sekejap, pintu dan jendela anti peluru terbuka. Para gangster sudah menunggu di luar. Mereka segera menerobos masuk menuju markas. Pertarungan itu menewaskan banyak orang. Penjaga keamanan menarik granat. Tapi itu tidak mempan. Para gangster yang lain terus masuk. Saat sampai di depan pintu,
Scorpion menembakkan senjatanya. Para gangster berjatuhan. Tapi lebih dari itu, Scorpion mau bekerja sama dengan polisi. Lalu mereka pergi, melewati sebuah terowongan. Travis membiarkan rekannya pergi lebih dulu. Dia dan Scorpion harus menahan para gangster. Lalu mereka kembali ke markas. Di tempat lain, Kapten Ellen sedang berkelahi dengan seorang wanita gangster. Tapi Ellen kalah. Lalu, Travis bertemu dengan wanita gangster itu. Dia ditendang saat hendak mengambil pistol. Wanita itu menyerangnya dengan membabi buta. Keduanya saling serang, hingga keluar. Wanita itu berlari ke arah Travis. Lalu dengan sigap, Travis berputar dan mendorong wanita itu hingga tewas. Scorpion juga diserang oleh bos gangster. Dia terus mengejar Scorpion. Mereka saling mengarahkan pistol. Scorpion mulai menembak. Namun perutnya justru tertembak. Tak disangka, bos gangster kehabisan peluru. Lalu ia membuang pistolnya. Ia menantang Scorpion bertarung. Scorpion tertawa. Bos gangster bukan lawan yang seimbang. Dengan satu tendangan pun, si bos akan KO. Scorpion melompat, lalu menendangnya. Bos gangster pun tewas. Lalu Travis menolong Ellen yang pingsan. Ketiganya bertemu. Scorpion menyerahkan giginya. Ada microchip di dalamnya. Microchip itulah yang diincar selama ini. Scorpion adalah anggota pasukan khusus setempat. Beberapa tahun lalu, ia diperintahkan menyelinap ke sebuah geng. Dia memiliki semua uang dan bukti curian, dan menyimpannya di dalam chip. Saat mengambilnya, Travis merasa ragu. Ellen sedikit tersinggung melihat itu. Tiba-tiba, Ellen menembak Scorpion. Ia mengambil chip itu lalu bersembunyi. Ellen adalah salah satu dari geng itu. Travis terkejut dan segera mengejar Ellen. Ellen berlari memasuki hutan. Keduanya pun bertarung. Saat hendak meraih pistol, kaki Ellen ditarik oleh Travis, lalu menginjaknya. Semuanya sudah berakhir. Malam harinya, polisi memblokir markas polisi itu. Ellen dibawa oleh badan intelijen yang asli. Dokter forensik tiba-tiba memanggil Travis. Dokter ingin mengkonfirmasi mayat Scorpion. Ia membuka tung jenazah. Mayat ini mengenakan pakaian Scorpion, tapi bukan Scorpion. Travis tersenyum dan mengangguk. Ya, itu dia. Dia tidak bicara terlalu banyak, karena Scorpion asli tidak akan mati dengan mudah. Jangan lupa klik like dan follow. Sampai jumpa lagi.